يعقل بعيدا أباه بسده كان مجدا فلا تخرج من الغنم نزل يقوم في كل معترك حتى قبضنا لحما على وضم فكبر فقاد يبطن به أشهدت على الدنيا والرحم أمضي الليالي ولا يدرون عدتها ولم تكن من ليالي النزول الحرم كأنما الدين ضيق حل ساحته بكل قرب إلى لحم عين القريب يجر بعد خميس فخص بحده يرمي بالوجه من الأبطال والتقيم كل مكتذب لله محتسب يسلو بالمحاسبين الكفر مصطلح فقد كلة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقولة أبدا منهم بالخير أمين وخير مال فلم تتقال الطيب والجبال فسل عنهم صديمهم ماذا رأى منهم بكل مقتدم وسروا ليلا وسال بدرا وسروا هدى وصلحت لهم أنا من الرحم المسلم بالفهم ربنا وردا من عين كل مصبت من الإمام وأتي بنا بصوم الخاتمة رقب حمله وقد من غير منعزم بسرع لهم سمة وعيزهم والرب يبتد من سمع عن السلام إليك رياح النصر نشرهم فتعزم الزهر
لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم وإن من لطفك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alayka ya Habiballah, wassalatu wassalamu alayka ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma alimnahu minha wa ma lam na'lam, wa naskuruka ala jami'i ni'amika ma alimnahu minha wa ma lam na'lam, wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hazabihi wa turatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ja'al sawaba zalika fi sahaibihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihi al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata rafi'ah wa bashu malka mahmud allazi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma surna wal hadirina wa fi zumratihi wa amitna ala sunnati wastamilna bi ta'ati wa aridna haudahu waskina min yadihi syarifati syarbatan hani'atan mari'atan la nasma'a ba'daha abadan. Summa fi sahaibi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillahi salihin. Summa fi sahaibi ashabihi hadina mahdiyin wa rasyidin wal mursyidin zawil qadril aliyyil wal fakhril jalil sadatina wa imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa fi sahaifi sittaini syahidaini mukarramain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abil Abdillahi al-Husain wa amaini syarifaini indallahi wa indan nas Abi Umrata Hamzah wa Abi Fadlil Abbas wal ansari wal muhajirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'ati aimati mustahidin wa muqallidihim fid din wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin khususan fi sahaifil munsi'i hazihil burdah Sayyidi Syarafiddin Muhammadin al-Bushiri. Allahumma anfa'na bi barakatihi fid dunya wal akhirah. Summa fi sahaifi awliya'i Allah ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa uqadin abdalin wa rijalin wa qaisin min masyariqil ardi ila magharibiha aynama kanu wa aynama halat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na min nafahatihim wa midda lana min amdadihim wa alizna min lahazatihim wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa anfusihim tahirati fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rahmatika ya arhamar rahimin. Summa fi sahaifina wa sahaifi hadirin wa sami'ina wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an maghfuran wa tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suman wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala hawalaina mahruman wala ma'suman wala an babika madrudan. Bahabillahumma bifadlika musihana li musinina wa musinana li alimina wa amilana li amilina wa amilana lil mukhlisin wa hablana jami'an limanika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واكتبنا عليها غير مغتوننا ولا فتيننا ولا مغيرنا ولا مبلدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bin Helmi Mudzakkir Al-Habsyi wa Sayyid Ali bin Johansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi dan segenap para habaib yang lain, hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamal siha wal afiyah yadi. Dan guru-guru yang lain ini banyak yang berhadir pada malam hari ini. Teriring doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila an qala wa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yushakalu fi fasahatihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikat wa fa ammal munjiyatu fa khashyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati wal iktisadu fil ghina wal faqri wal hukmu bil adli fir ridha wal ghadabi wa ammal muhlikatu fa syuhhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsi. Pembahasan kita masih di dalam kelanjutan pembahasan mengenai ijaz dan fasahahnya
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak perlu diragukan lagi, karena kita sedang membicarakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan berupa jawami'ul kalim, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka di antara bukti-buktinya yang tidak perlu diragukan lagi adalah beberapa sabda Nabi yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya ini. Yang di antaranya adalah sabda Nabi yang berbunyi salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang munjiat, yang menyelamatkan kita, yang bisa fisirri, di dalam sirri. Sirri itu tentunya al-makhfi, yang disembunyikan, yang samar, yang tidak ada orang mengetahuinya. Wal alaniyati, ini kebalikan sirri, berarti ya di hadapan orang banyak, dan amalan ini atau hal ini disaksikan oleh orang banyak. Intinya kata beliau, di sini yang bisa menyelamatkan kita itu adalah takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri, melarang kita berbuat kemaksiatan, maka kita tidak ada di situ. Allah tidak melihat kita di tempat itu. Tatkala kita mungkin maaf dilarang oleh Allah, ya hal-hal yang lain lah, pokoknya bentuk. Karena tentunya ini atofnya ke sebelumnya, Allah yaraka, berarti wala yafkidaka haitsu amaraka, dan Allah tidak kehilangan engkau tatkala Allah menyuruh engkau. Jadi tatkala memerintahkan sholat, ada barangnya. Tatkala Allah memerintahkan hadir di pengajian, belajar ilmu agama, kewajiban, ada orangnya. Kan demikian, Allah tidak kehilangan. Allah tidak kehilangan dirinya. Ini hakikat takwa kata para ulama. Intinya, ya tadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini Bapak sekalian, terkadang kita ini tatkala di hadapan orang, disaksikan orang, kita mudah untuk menjauhi larang-larangan Allah. Kita mudah untuk beramal soleh. Tapi tatkala di dalam kesendirian, yang semacam itu amat sangat sulit sekali. Kan demikian. Ya karena memang lumrahnya semacam itu. Orang itu mesti semangat kalau di bermaksiat itu mudah kalau dilihat oleh orang. Tapi kalau dalam kesepian itu amat sangat sulit. Kan demikian. Oleh karenanya ini pantangan bagi kita agar kita itu bisa juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan, walaupun itu dalam keadaan sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang tahu. Karena ini amalan yang sangat istimewa. Makanya kalau kita mungkin mendengar akan sabda Nabi yang 7 golongan bakal dinaungi oleh Allah SWT, maka kata para ulama yang paling afdal di antara yang 7 itu yang mana? Yaitu yang mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, lantaran diajak berbuat maksiat untuk berbuat zina. Dan yang mengajak ini orangnya cantik, jelita, punya kedudukan, kan gini, hartawan. Siapa yang tidak mau, siapa yang tidak ngiler. Kalau yang ngajak orangnya mungkin di bawah standar, kita bisa mengatakan ini akhafullah, bisa gitu nih. Tapi kalau yang cantik, kriteria semuanya sempurna ada, kemudian cuma berdua aja, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, kemudian kita berani mengatakan ini akhafullah, nah ini yang paling utama. Kalau yang lain-lainnya itu yang 6 golongan yang lain kan kita sifat itu berbuat kebaikan, sodakohnya sodakoh sir, kemudian beribadah kepada Allah, menyebut berzikir kepada Allah di tengah malam, kemudian sampai menangis bercucuran air matanya dan seterusnya, kan itu golongan-golongan yang lain. Tapi kata para ulama yang takut kepada Allah itu yang lebih utama. Makanya Bapak Ibu sekalian sebagai contoh, mungkin kita sering atau pernah mendengar sosok Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, yang ibadahnya itu luar biasa. Diceritakan mengenai beliau itu Bapak sekalian, saking istiqomahnya, walaupun beliau itu sakit, walaupun beliau itu dalam keadaan garing yang amat sangat sakit sekali, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Dan bahkan diceritakan tatkala beliau itu humma, panas. Panas itu bukan sekedar panas Kalau pakai kain wol itu berlapis-lapis kainnya, berlapis-lapis, tidak 1, tidak 2, tidak 3, lebih daripada itu. Maka kain lapisan yang di luar itu kalau disentuh itu tembus panasnya. Ini saking panas, tapi tidak membuat beliau itu mau kendor dalam beribadah, tidak. Ini saking hebatnya beliau. Ketahuilah Bapak sekalian, beliau itu dapat futuh daripada Allah gara-gara apa?
Gara-gara beliau itu selalu mengamalkan membaca wiridan yang mungkin sering kita dengar, yang bunyinya adalah Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Diulang-ulang dan dihayati dan dipraktekkan. Bukan hanya sekedar ucapan. Kalau diucapan gitu aja enggak terlalu membekas. Karena ini amalan agar kita itu bisa bertakwa kepada Allah walaupun dalam keadaan sendiri, tidak ada siapa-siapa yang tahu. Karena Allah melihat kita, kan demikian. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Walaupun Anda di dalam agar kita dimudahkan untuk melakukannya, mempraktekannya betul-betul menjauhi larangan-larangan Allah. Tak kala kita melakukan suatu kemaksiatan, ingat Allah melihat kita. Ingat Allah membersamai kita. Kan demikian, Allah menyaksikan kita, Allah melihat, memandang kita. Akhirnya tidak jadi dia melakukan kemaksiatan. Kan demikian, ini amalannya. Sehingga belum mendapat futuh daripada Allah gara-gara beliau itu bihadihil kalimat, yaitu dengan mengulang-ulang membaca kalimat ini. Demikian apa tadi Bapak sekali bunyinya? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni, Allahu qaribun minni. Diulang sambil dihayati agar kita itu walaupun dalam keadaan kesepian, maksud dalam tidak ada siapa-siapa yang tahu, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lancar. Karena kita sekalian, kalau kita bermaksud kepada Allah, khawatir kita ini salah satu daripada dua perkara. Kalau kita ini idza kunta ta'sillah, kalau Anda bermaksud kepada Allah, maka kalau Anda itu kata beliau, wa innaka taro, dan engkau itu melihat, annahu yaraka, bahwasanya Allah melihatmu. Jadi idza kunta ta'sillah, apabila engkau bermaksud kepada Allah, wa anta taro, dan engkau meyakini, engkau melihat, annahu yaraka, bahwasanya Allah itu melihat engkau, berarti Anda di waktu bermaksiat mustahilun bina. Kalau Allah memandang kita, kita meyakini semacam itu, sedangkan kita tetap bermaksiat, berarti itu kita telah meremehkan pandangan Allah. Demikian. Kalau enggak, yang kedua lebih parah, kita berbuat maksiat, kita merasa Allah tidak melihat kita, ini lebih parah lagi. Berarti fa'antaka shaghair, dosa-dosa kecil, atau kabiroh, jamaknya kabair, dosa-dosa besar. Kan demikian. Kalau tidak dosa kecil, dosa besar. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan tidak ada di sisi Allah itu dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Semuanya sama di sisi Allah. Kalau dosa ya dosa. Karena bisa jadi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tetap di dalamnya itu mengandung murkanya Allah. Walaupun kecil, tetap mengandung murkanya Allah. Makanya mungkin kita sering mendengar ucapan daripada Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khabba'a thalatan. Kata iblis itu sekalian dilaknat oleh Allah, dan bahkan termasuk orang yang celaka itu gara-gara satu kesalahan. Kan demikian, satu kesalahan yang ia lakukan, tidak tahunya dia tersiksa selama-lamanya. Dan bahkan Nabi Adam pun juga demikian. Nabi Adam dikeluarkan daripada surga, demikian ceritanya itu gara-gara satu kesalahan. Intinya secuil apapun kesalahan, sekecil apapun itu, tetap di dalam itu bisa ada murka atau lurus, itu iktisad fil ghina wal faqri, baik di waktu dia kaya, baik dia di waktu miskin. Tak kala dia kaya tetap mendermakan hartanya, tak kala bangkrut pun juga sama, tetap mendermakan hartanya. Tidak lebih hakikat takwa semacam ini. Intinya kata beliau, kata Nabi, iktisad, baik dia di waktu kaya maupun di waktu fakir, tetap dia mendermakan hartanya. Tawazun, seimbang antara di waktu kaya sama, tak kala miskin pun juga sama. Kemudian kata beliau yang ketiga, wal hukmu bil adli, dan menentukan sama seseorang, diselamatkan orang tadi. Bisa jadi tak kala tidak senang sama orang, dijerumuskan. Kan bisa jadi semacam itu. Demikian di dalam hukum itu semacam itu. Kalau dia senang bisa diselamatkan, kalau waktu dia tidak senang bisa jadi dia masuk ke penjara. Jadi semacam itu harus berlaku adil dua-duanya. Demikian, baik itu di waktu dia marah, lebih-lebih di waktu dia marah. Kan demikian, karena marah itu sebenarnya kata para ulama, posisinya di dalam keimanan itu sebagaimana posisi kepala dari badan tubuh kita. Kan demikian, tidak dikatakan iman kalau dia tidak ada kesabaran di dalam dirinya,
dan tidak mungkin dia hidup kalau tidak ada kepala. Kan demikian, karena posisinya menentukan. Makanya banyak orang tidak sabar, orang yang marah-marah itu akhirnya tidak terkontrol. Akhirnya dia berbicara seenaknya, akhirnya dia menyalahkan Allah, menyalahkan macam-macam. Akhirnya ya parah berlaku adik-adik sekalian. Kemudian kata beliau selanjutnya fa'amma atau wa'ammal muhlikat, adapun hal-hal yang membinasakan kita, kan tadi ada 3. Yang pertama fasyuhun muta. Yang pertama adalah syuhun muta. Syuhun itu orang yang beruntung, orang yang bahagia sebenarnya. Ini kata Allah SWT. Yang jelas yang namanya syuhun itu tadi itu pelit yang melampaui batas, berlebihan pelitnya. Dan bahkan kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya tadi, syuhun itu definisinya adalah hirsul insani ala akhdi ma fi aidi. Sangat pelit. Makanya syuhun itu kalau kita lihat ini sekalian syuhun itu adalah kekikiran yang berlebihan, dan bahkan syuhun itu landasan syuhun itu ya karena dia itu ya amat sangat pelit itu karena memang dia itu landasannya itu karena ya angkuh gitu sehingga dia terkesan untuk tadi berhasrat untuk menghilangkan berharap akan hartanya orang lain. Kan demikian, beda dengan bakhil. Kalau bakhil itu ya definisinya adalah bukhlul insan bima fi aidihi, pelitnya seseorang di dalam harta yang ia miliki. Mungkin dia mau beli ini, biasanya adalah tamak yang berlebihan, sehingga semacam itu yang ada. Beda dengan bukhul. Cuma kalau bukhul ini, pelit ini juga sama, karena nanti ujung-ujungnya karena dia pelit mengeluarkan hartanya sendiri, ujung-ujungnya dia bakalan enggan untuk mengeluarkan hal-hal yang diwajibkan dalam agama untuk dikeluarkan. Tatkala dia wajib berzakat, akhirnya ujungnya tidak keluarkan zakat, akhirnya juga sama, parah juga hukumnya. Karena dua-duanya itu tidak tepat. Cuma kalau syuhur itu berlebihan, jelas itu bakal membinasakan kita. Kan demikian. Makanya kata beliau, yang membinasakan itu adalah syuhun mutok, yaitu kepikiran dalam hati kita yang kita selalu patuhi. Yang kedua, perintahkan lawan, jangan sampai kita ngikuti. Makanya dalam kitab Burdah itu kita baca sekalian, wa khalifin nafsa wa syaitana waqsihima. Apa lanjutannya? Wa in huma mahadakan nusha fattahimi. Kata Al-Busiri belum menyebutkan, wa khalifin nafsa wa syaitana waqsihima, dan salahilah nafsa wa syaitana, hawa nafsu kita dan syaitan, salahi, jangan dituruti, waqsihima, dan maksiati, jangan dituruti maksudnya sekalipun wa in huma, sekalipun mereka berdua mahadakan nusha, sekalipun mereka itu secara zahir menasihati Anda untuk kebaikan, kata syaitan, pengajian di sana enak, kata syaitan ini tetap jangan diikuti. Maka kalau ada syaitan itu mengatakan semacam itu, nasihati kita kebaikan, fattahimi, ittiham itu apa? Sangka buruk dengan dia. Jangan-jangan dia menjerumuskan syaitan ini. Jangan-jangan syaitan ini jelas tidak mungkin syaitan yang nyuruh kebaikan, tidak mungkin. Syaitan itu dan hawa nafsu itu nyuruh kita agar kita masuk surga, tidak mungkin. Kalau toh dia itu nyuruh kebaikan, perlu diwaspadai. Ini botek ini, pasti ada triknya ini pasti ada tipu dayanya ini. Kan demikian. Sekalipun itu wa in huma mahadakan nusafata ini perlu diwaspadai. Tidak mungkin dia nyuruh kebaikan. Pasti mungkin biar kita itu bosan gini di dalam amal ibadah, akhirnya kita tinggalkan amal ibadah tersebut. Ada triknya pasti, tidak mungkin lurus mempeng karena kebaikan, tidak mungkin. Pasti ada triknya, karena triknya syaitan tentunya kan macam-macam. Kan demikian, banyak triknya. Kan demikian. Oleh karenanya perlu diwaspadai. Walaupun itu dalam bentuk kebaikan, karena bisa jadi itu menjerumuskan kita. Ini kata beliau wahawan muttaba, karena ini bakal membinasakan kita. Dan yang terakhir kata beliau, yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kita ingin beramal soleh, maka kata beliau, pandanglah amal ibadah tadi itu di awalnya. Apa itu awalnya? Taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat ketaatan karena terkadang kita bicara ijabul mar'i itu tentunya dengan berkat amal ibadah kita amal ibadah kita banyak, kita bisa ini, akhirnya bangga diri, urusannya akhirat. Akhirnya amal ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Kan aku yang bangun masjid akhirnya berbangga diri, oh aku yang bangun masjid ini, aku yang
donaturnya, akhirnya hilang amal ibadahnya, bangga diri. Makanya kata beliau, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, biar kita terselamatkan, boleh kita tatkala beramal soleh pandang di awalnya. Apa itu di awalnya? Yaitu taufik daripada Allah. Kita bisa beramal soleh itu karena kritikan nih, pemberian taufik daripada Allah. Taufik itu kan apa nih? Kritikan dalam hati kita agar kita mampu untuk beramal soleh, itu taufik daripada Allah. Kan demikian. Ya, tatkala kita beramal soleh pandang di awalnya, yaitu apa? Yaitu taufik daripada Allah. Kalau bukan karena Allah, gak bakal bisa aku bangun masjid ini. Walaupun kaya tidak ada taufik, duitnya dihambur-hambur di lain, kan demikian. Karena ada taufik daripada Allah, akhirnya dia bisa bangun masjid, akhirnya bisa bangun majlis, akhirnya bisa invest terusnya beramal soleh yang lainnya. Karena semua itu taufik daripada Allah. Kan demikian. Kalau bisa pandang yang di awal, kata beliau. Kenapa kalau di awal kita memandangnya? Pasti kalau kita memandang di awal, yang tafil ijab, pasti akan sirna. Yang namanya ijab itu bakal sirna. Kita bisa ijab itu karena merasa bahwasanya itu kita yang beramal. Itu dasar dari saya. Itu memang kemampuan saya. Itu karena duit saya. Akhirnya ya tadi yang ada bangga diri. Kalau kita tadi itu sekalian meresapi, meyakini bahwa itu adalah taufik daripada Allah, tidak mungkin kita akan memamerkan amal ibadah kita, tidak mungkin. Kita tidak mungkin bangga diri. Dan demikian sekalian. Ini bisa terjadi ya karena bisa jadi kita memandangnya itu dari kita. Kan demikian. Boleh juga kata beliau, tatkala kita beramal soleh, boleh kita memandang di akhirnya, boleh. Maksudnya di akhir itu apa? Balasan daripada Allah berupa surga, ridhonya Allah, boleh. Kalau kita beramal soleh seperti pengajian, kita memandang bahwasanya akhirnya apa? Pahalanya besar, ganar, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kan demikian. Dan lebih utama daripada menghilangi orang sakit 1000 kali dan seterusnya. Banyak amal-amal ibadah, banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Boleh kita melihat kesemacam itu, boleh. Tidak apa kata beliau. Agar apa? Agar kita termotivasi, terwujud untuk beramal soleh, boleh. Tatkala kita maaf bersedekah, kita tahu sedekah itu pahalanya kayak gini dan seterusnya. Biar kita mau sedekah, boleh, tidak apa-apa. Lihat ke akhir itu, boleh, tidak apa-apa. Cuma kalau ditimbang-timbang kata beliau, tetap wal aula, yang paling utama adalah al awal, yang pertama. Yang pertama tetap lebih utama. Kenapa? Karena yang pertama jelas Anda bakal terhindar daripada semuanya. Tidak bakal rusak amal ibadah kita, tidak bakal hancur. Kan demikian. Karena ikhlas penting buat sekalian, tapi menjaga keikhlasan juga amat sangat penting. Kan demikian. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali pernah menyebutkan ini, an-nas halka, semua orang itu bakal binasa, illal alimun, kecuali orang alim. Wal alimuna, dan orang alim pun halka, binasa. Itu bahasanya di situ. Bahasanya ada yang mempertanyakan karena bahasanya halka itu binasa sebenarnya. Ya bisa sebenarnya, halikun juga bisa sebenarnya, cuma bahasanya itu memang halka, redaksinya semacam itu. Jadi semua orang itu binasa kecuali orang yang alim. Berarti yang tidak belajar, yang tidak ngaji bakalan sengsara. Kan demikian. Yang ngaji, yang alim juga binasa, juga sengsara. Ilal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan yang mengamalkan ilmunya pun juga bakal binasa. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Dan yang ikhlas pun kata beliau ala khatarin alim, yang ikhlas pun masih dalam bahaya yang begitu besar. Karena bisa jadi dia tidak ikhlas lagi, bisa jadi bangun masjidnya ikhlas sudah karena Allah. Karena suatu hal mungkin ada cekcok, akhirnya dia ungkit-ungkit, dulu itu aku yang bangun di situ, gini, wah aku tidak dihormati, selesai, ludes amal ibadahnya. Banyak nih gara-gara kayak gitu baru sekalian. Makanya suatu ketika nih diceritakan nih, ada seseorang baru pulang haji, kebetulan ya beliau ini salah seorang ulama ini, beliau itu menghilangi beliau karena memang baru pulang haji. Tatkala sesampainya di rumahnya dijamu oleh orang yang baru pulang haji tadi, dia berkata kepada istrinya, "Baik istriku, tolong jamu beliau ini dengan teko, dengan cangkir yang kita haji yang sekian kali." Yang hajinya itu yang beberapa kali, berarti hajinya itu berkali-kali. Dia menunjukkan kepada beliau bahwasanya aku ini haji saben tahun. Itu lagi bahasanya. Jadi sajikan jajanan haji ini yang pakai teko, yang haji yang sekian
sekali. Apa kata beliau? Kasihan orang ini, hajinya bisa ludes gara-gara ucapan yang semacam ini. Intinya sekalian, ikhlas itu penting. Cuma menjaga keikhlasan pun juga penting. Oleh karenanya ini bisa terhindar kalau kita itu jauh daripada kita ingin bangga diri dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita lakukan daripada amal kebaikan. Kan demikian. Nah, makanya kata beliau, yang bisa membinasakan kita itu adalah ijabul mar'i binafsihi. Demikian ini bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, karena memang bisa jadi bangganya dengan amal kebaikannya. Dia bisa ini akhirnya ada yang namanya ijab dalam dirinya. Itu bisa membinasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan berdoa Allah. Dan mungkin insya Allah kita akan lanjut nanti ini kelamaan saya ini. Terus sekalian insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang datang. Masyaallah di dalam beberapa khutbahnya Nabi. Nabi pernah menyampaikan khutbah. Di antaranya yang memotivasi bahwasanya dunia ini tidak selama-lamanya, dunia ini sebentar dan umur kita bakal binasa. Akhirnya beliau memotivasi agar kita tidak lalai kepada Allah. Mungkin biar kita itu melalaikan yang namanya syahwat dan gemar untuk selalu mengumpulkan bekal untuk akhirat kita dan seterusnya. Nanti akan ada pembahasannya di dalam pertemuan yang datang. Masyaallah ya. Mari sekalian terakhir kita baca tahlim nih. Kita peruntukkan untuk keluarga daripada Bapak Akso, karena memang ini juga haulan daripada keluarga beliau atau nenek beliau nih. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين وشكرا وحمدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا مسعود يا رحيم اللهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر النبي واهل النبي وبسر سوره الفاتحه آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا الله جمعنا هذا جمعا مغفورا جمعا مرحوما وتفرقنا بما تورثنا اللهم إنا قد حضرنا في هذا المجلس ونجا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها أوبا يسير جرم منك عظيما وتتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل الرحمن الشيطان علينا ولا سبيل على علينا الممات ولا قبله غفر لنا تكرنا في هذه الليلة اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما علمنا هدية لروح المصطفى صلى الله عليه وسلم ولروح آبائه وأمين الأنبياء ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخوان المسلمين والمسلمات وصل إلى روح حاجي حالدي آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم تقبل حسناتهم واغفر لهم اللهم تقبل عملنا من عمل الخير من هدي العمل من سورة الفاتحة وسورة الياسين وسورة الإخلاص والنساء والذكر والتسبيح وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها فداء من النار واجعلها مدرسة من النار اللهم ادخلنا بجنتك النعيم بغير حساب اللهم ادخل الرحمة والمغفرة واصبر من المسلمين والمسلمات وصلنا من رب سيدي هذا أصل مذكورا اللهم ادخل الرحمة والمغفرة واصبر رحمة كثيرة ومغفرة يسيرة من يوم هذا إلى يوم البعث والقيامة والنور والمساء سورة النقامة والغفور اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا إيمان إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة khususan di hajatnya Allah bisa dihadir majlis qabulan maqbulan mustajaban di barat risalah Nabi Rasulullah SAW Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna min ma nasina wa alimna ma jahilna wa rizqna tilawata wa ana al-lail wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya mawlana ya rabbal alamin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان لك علينا بالإحسان أمت علينا بالإحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pemberitahuan dan pengumuman nih bahwasanya malam Selasa depan libur nih, karena beliau Bapak Akso sekeluarga akan ke Banjar. Jadi diberitahukan malam Selasa depan libur, insya Allah lanjut malam Selasa depannya. Demikian nih. Mohon maaf sekiranya bisa dimaklumi. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.